Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Edi Sunutra. Saya dari kelompok 3 menjadi selaku moderator. Bersama rekan-rekan kami akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah dari kelompok kami. Pada rekan-rekan dipersilakan untuk materi 1, 2, dan 3 itu disampaikan Robin. Materi keempat disampaikan oleh Iren. Materi 5 disampaikan Belila. Materi 6 disampaikan oleh Wulan. Dan materi 7 disampaikan oleh Olpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Robin Saputra dari kelompok 3 ingin membacakan materi yang ke-1, kedua, dan ketiga. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi dari individu dalam organisasi. Nilai penting penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Penilaian kinerja dalam perspektif syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama, material adalah keuntungan atau laba yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diperoleh dari cara jujur, tidak merugikan orang lain, dan digunakan untuk investasi dan keberlangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, mental, yaitu adalah melakukan sebuah pekerjaan hendaknya dilakukan dengan tekun dan perasaan bahagia, menikmati hasil yang diperoleh, dan membutuhkan kepercayaan di antara sesama. Yang ketiga, spiritual, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Bekerja sebagai saran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa bersyukur dengan hasil yang diperoleh, dan tetap taat dan konsisten dengan aturan serta hukum-hukum Allah. Keempat, persaudaraan, yaitu terciptanya hubungan sosialisasi dan harmonisasi baik dalam lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitar dengan memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin, berbagi dengan masyarakat sekitar, memenuhi kebutuhan masyarakat dan produk dan jasa yang halal, dan memiliki kualitas tinggi dengan harga terjangkau. Materi ketiga, tujuan kinerja. Tujuan kinerja terbagi menjadi 4. Menurut Rifai 2010 sama dengan 1.3, tujuan kinerja pada dasarnya meliputi A. Untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai. B. Memberi imbalan yang serasi, misalnya untuk memberikan kenaikan gaji pokok dan retensi uang. C. Mendorong bertanggung jawab dari karyawan. D. Sebagai alat untuk tingkat kinerja. Baiklah, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Santauni. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, materi yang keempat, yaitu elemen penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu untuk menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Penilaian tidak hanya ditunjukkan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk, namun juga untuk mendorong para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja adalah A. Perform standar. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas, yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini.
Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu validity adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Kedua, agreement berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Dan ketiga, realism berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis. Keempat, objektif berarti standar tersebut bersifat objektif. B. Kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, dan kelayakan hukum. A. Kegunaan fungsional bersifat krusial karena hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk melakukan seleksi. B. Valid atau mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur dari penilaian kinerja tersebut. C. Bersifat empiris, bukan berdasarkan perasaan semata. D. Sensitivitas kriteria semata. D. Sensitivitas kriteria itu menunjukkan hasil yang relevan saja, yaitu kinerja, bukan hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan kinerja. E. Sistematika kriteria. Hal ini tergantung dari kebutuhan organisasi dan lingkungan organisasi. F. Kelayakan hukum, yaitu kriteria itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan kepada Belila. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belila Eka Putri. Saya akan melanjutkan materi kami yang kelima, proses penyusunan kinerja. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun sistem penilaian kinerja yaitu harus digali terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan adanya sistem penilaian kinerja yang akan zaman. Hal ini menjadi penting karena dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh lebih memudahkan dalam menentukan desain penilaian kinerja. Langkah yang kedua, menetapkan standar yang diharapkan dari sesuatu jabatan sehingga akan diketahui dimensi-dimensi apa saja yang akan diakur dalam penilaian kinerja. Dimensi-dimensi tersebut tentunya harus sangat terkait dengan pelaksanaan tugas pada jabatan itu. Tahap ini biasanya dapat dilakukan dengan menganalisa jabatan, job analysis, atau menganalisa uraian tugas masing-masing jabatan. Setelah tujuan dan dimensi yang akan dilakukan dalam penilaian kinerja diketahui, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan desain yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan desain penilaian kinerja ini harus selalu dikatakan dengan tujuan penilaian. Hal ini karena tiap-tiap desain penilaian kinerja memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sebagai contoh, penilaian kinerja yang dilakukan untuk menentukan besaran gaji pegawai dengan penilaian kinerja yang bertujuan hanya untuk mengetahui kebutuhan pengembangan. Tujuan memiliki desain yang berbeda. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai yang mendukungi suatu jabatan. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan oleh atasan saja atau dengan sistem 360O. Penilaian dengan sistem 360O maksudnya adalah penilaian satu pegawai dilakukan oleh atasan, rekan kerja yang sejajar atau setingkat, dan bawahannya. Hasil dari penilaian kinerja selanjutnya dianalisa dan dikomunikasikan kembali kepada pegawai yang dinilai agar mereka mengetahui kinerja selama ini serta mengetahui kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja.
yang telah dilakukan juga dilaksanakan pada tahap ini. Apakah penilaian kinerja tersebut dapat mencapai tujuan dari diadakannya penilaian kinerja atau belum? Apabila ternyata belum, maka harus dilakukan. Apakah penilaian kinerja tersebut dapat mencapai tujuan dari diadakannya penilaian kinerja atau belum? Apabila ternyata belum, maka harus dilakukan revisi atau mendesain ulang sistem penilaian kinerja. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wulan Demista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Desmeta. Saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi yang ke-6, metode penilaian kinerja. Berikut jenis-jenis metode penilaian kinerja karyawan yang bisa dilakukan. Pertama, traditional assessment. Dalam penilaian tradisional, manajer atau atasan menilai langsung kinerja karyawan berdasarkan pengamatan. Manajer dan karyawan bertemu tatap muka dan berdiskusi tentang hasil pekerjaan karyawan, tugas dan tanggung jawab yang dijalankan dan target pekerjaan yang dicapai. Karyawan dengan penilaian baik dapat kenaikan gaji. Kelebihan dari metode ini adalah sederhana dan mudah dilakukan. Tetapi kekurangannya, penilaian bisa sangat subjektif karena hanya berdasarkan pengamatan dari satu pihak, yaitu atasan. 2. Manajemen by Objectives atau MBO. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Proses MBO terdiri atas 3 tahap, yaitu planning. Manajer dan karyawan bersama-sama mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai beserta timeline. 2. Monitoring. Pada tahap ini, kedua pihak dapat mengecek progres dan menilai sasaran kerja, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai. 3. Reviewing. Di tahap ini, manajer dan karyawan berdiskusi hasil akhir yang dicapai. Kemudian karyawan diberi nilai berdasarkan hasil kinerja keseluruhan dalam suatu periode. 3 metode ini cukup baik untuk membangun komunikasi atasan dan bawahan dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Kekurangan MBO hanya menilai kinerja berdasarkan tujuan dan mengabaikan faktor-faktor penting lainnya. 3. 360 degree feedback. Metode penilaian kinerja karyawan ini menggunakan umpan balik dari lingkungan pengaruh di sekeliling karyawan yang meliputi manajer, rekan kerja, konsumen atau pelanggan, dan laporan berlangsung. Metode ini lebih komprehensif, memberikan penilaian dari beberapa sudut pandang. Adapun penilaian kinerja ini melibatkan 5 komponen, yaitu self-appraisal. Karyawan melihat kembali kinerja mereka dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sendiri, serta menggunakan formulir struktur untuk menghindari bias. B. Manager Review. Manajer melakukan penilaian tradisional terhadap karyawan serta mengevaluasi tim. C. Fair Review. Rekan kerja satu tim menilai kemampuan karyawan dalam bekerja sama, pengambilan inisiatif, dan kontribusi terhadap tim. Namun, pertemanan dan permusuhan dapat mempengaruhi nilai tidak objektif. D. Subordinate Appraising Manager atau SEM. Di sini, manajer penilaian bawahan mengevaluasi karyawan berdasarkan laporan langsung. Adapun metode dapat digunakan menganalisis 7 komponen utama kinerja karyawan, yaitu keterampilan interpersonal, kemampuan kognitif, kemampuan intelektual, kepemimpinan, karakter, kepribadian, dan kecerdasan emosional, dan keterampilan terkait. Penilaian ini melibatkan psikolog berkualitas untuk memberikan tes, wawancara, dan diskusi. Misalnya, bagaimana karyawan menunjukkan respon perilaku dan emosi saat berhadapan dengan pelanggan yang menyebalkan dan bagaimana karyawan mengatasinya.
Metode ini agak rumit dan membutuhkan waktu, serta hasil sangat bergantung pada psikolog yang menilai. Namun, penilaian psikologis punya kelebihan untuk mengungkapkan potensi karyawan yang tidak bisa dilakukan dengan penilaian lainnya. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpirin Jani. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir kami, yaitu masalah dalam kinerja. Yang pertama yaitu komunikasi yang buruk. Dalam komunikasi, meskipun kita memiliki keahlian yang bagus, kecerdasan yang tinggi, dan kinerja yang baik, jika komunikasi buruk maka itu tidak akan berhasil dalam mengerjakan apapun. Jadi salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh karyawan adalah komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, tentu kerjasama yang akan menjadi lebih baik lagi. Komunikasi yang buruk harusnya disadari oleh perusahaan sebagai salah satu masalah. Yang kedua yaitu adanya konflik atasan, bawaan, dan antar karyawan. Ada banyak alasan kenapa konflik bisa terjadi. Misalnya atasan yang tidak bisa memberikan flashback dengan benar, bawaan yang kinerjanya tidak memuaskan sampai salah paham saat mengkomunikasikan sesuatu. Konflik antar karyawan juga bisa menjadi masalah yang serius bagi perusahaan. Dampak paling buruk dari konflik ini adalah tidak kondusifnya lingkungan kerja serta mengganggu karyawan lain. Konflik ini lumrah terjadi dalam perusahaan, tapi jika ini sudah mempengaruhi kinerja, maka akan sangat berbahaya. Maka dari itu, tim HR bisa menjadi penengah dalam konflik ini. Konflik yang tidak kunjung diselesaikan bisa menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu mengelola karyawannya dengan baik. Yang ketiga yaitu produktivitas yang menurun. Tentang hal ini bisa saja bukan berarti karyawan yang malas dalam bekerja. Produktivitas dan kinerja yang menurun bisa saja karena beban kerja yang terlalu berat bagi karyawan. Sehingga tim HRD harus melakukan analisis lagi agar beban kerja karyawan menjadi lebih ringan dan menjadi lebih maksimal. Yang keempat yaitu disiplin yang kurang. Seringkali masalah kedisiplinan menjadi salah satu masalah kinerja karyawan dalam perusahaan. Pasti selalu ada karyawan yang suka terlambat bahkan memalsukan kehadirannya. Perusahaan harus menyadari masalah seperti ini jika menemukan karyawan yang disiplinnya buruk. Untuk mengatasinya, lakukan absen kehadiran real time sehingga kehadiran karyawan bisa dipantau saat itu juga. Sekarang sudah banyak software yang bisa menentukan kehadiran karyawan secara terpusat dan lebih efektif. Yang terakhir yaitu kepuasan kinerja rendah terhadap perusahaan. Salah satu masalah kinerja karyawan yang penting adalah tingkat kepuasan kinerja yang rendah terhadap perusahaan ini. Karena peran karyawan sangat vital dalam operasional perusahaan, maka penting agar karyawan merasa puas atas kinerja perusahaan ini. Karena peran karyawan sangat vital dalam operasional perusahaan, maka penting agar karyawan merasa puas atas kinerja perusahaan. Ketidakpuasannya karyawan bisa dari gaji yang tidak pantas, kondisi rekan kerja yang tidak mendukung, pekerjaan yang biasa-biasa saja, maka bisa saja pada pekerjaannya tidak sesuai dengan kepribadian karyawan tersebut. Untuk mengatasinya, perusahaan bisa memberikan perhatian yang lebih untuk faktor-faktor kenapa karyawan tidak puas atas kinerjanya. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Saudara Rahmat Aidul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.